Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, kita akan memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Good Night Pun Pun, karyanya Sensei Inio Asano ya teman dua. Dan kebetulan Randy ini dapat di Sinar Star Books ya. Kebetulan memang harganya agak lebih miring dibanding tempat-tempat yang lain. Kalau teman dua nanya, belinya di mana kak? Belinya di Tokopedia di Sinar Star Books. Di situ harganya memang manga-manga impornya lebih miring daripada tempat yang lain. Nanti bakal Randy bikinin mungkin tips membeli manga-manga impor di mana tempat yang paling murah, gimana caranya supaya dapat diskon gitu-gitu. Cuman sementara ini Randy share dulu. Randy biasanya beli di Sinar Star Books ini ya. Dan kebetulan kita sudah dapat yang volume satunya Good Night Pun Pun ini. Dan sebelum kita memberi reaksi, Randy bakal kasih Wikipedia time buat Good Night Pun Pun karya Inio Asano. Ya, Good Night Pun Pun atau Oyasumi Pun Pun bahasa Jepangnya ya, judul Jepangnya teman dua. Ini karyanya Sensei Inio Asano, itu diterbitkan di penerbit Shogakukan. Awalnya di tahun 2007, Good Night Pun Pun ini terbit secara mingguan di majalah Weekly Young Sunday, tapi sejak tahun 2008 dia pindah ke Weekly Big Comic Spirits ya teman dua. Dan ini demografiknya seinen, jadi untuk pembaca dewasa. Jadi buat teman dua yang belum pernah baca harus tahu ya kalau ini memang rate-nya dewasa. Di sini ada tulisannya juga mature ya teman dua. Setelah terbit mingguan di dua majalah tersebut, Good Night Pun Pun akhirnya dibendel, dibukukan menjadi 13 volume tankobon. Dan versi Viz Media atau versi bahasa Inggrisnya itu menjadi 7 buku, 7 jilid ya teman dua. Dan di volume 1 ini yang versi Viz Media ini terdiri dari 2 volume ya teman dua. Jadi ini ada volume 1 sama volume 2. Nah, sekarang mari kita bereaksi atas terbitan Viz Media. Sekarang kita buka ya. Ini kalau dari luar covernya kayak gini. Katanya sih, Randy kan cuman dikasih tahu sama teman-teman yang udah baca ya. Jadi karakter tokoh utamanya itu bakal digambar seperti burung ini ya teman dua. Terus ini ada ini ya Sano. Ada tulisan explicit content. Jadi memang untuk pembaca dewasa ya teman dua. Gitu. Terus ini spine sampingnya. Nanti ini kalau kita kumpulin gitu teman dua, itu jadi kayak gambar burung besar spine-nya gitu. Jadi kalau dijejerin tuh ada spine bersambungnya ya. Terus yang ini bagian belakangnya kita lihat nih. Jadi ada Good Night Pun Pun, sinopsisnya ya. By the creator of Son Lenin and What a Wonderful World. Terus ini ya. Sinopsisnya, meet Pun Pun Punyama. He's an average kid in an average town. He wants to win a Nobel Prize and save the world. He wants the girl he has a crush on to like him back. He wants to find some porn. Oh, that's what he wants, but what does he get? Jadi bertemulah kita sama yang namanya Pun Pun Punyama. Dia seorang anak yang biasa di kota yang biasa saja ya. Dan dia cita-cita memenangkan Nobel dan menyelamatkan dunia. Dia pingin bisa gadis yang dia sukai menyukai dia balik ya. Dan dia pingin nonton bokep. Wah ini ya. He wants to find some porn. Terus that's what he wants. Itu yang dia inginkan. Tapi apa yang dia dapatkan ya? Dan ini kalau di tulisannya ini mature content ya untuk dewasa teman dua. Terus harganya di US sana itu $25. $24,99 ya. Oke, kita buka kemasannya ya. Ini masih segel dari Sinar Star Book. Bismillah. Oh ya, ternyata ini covernya ada dove ya, bukan glossy gitu teman dua. Ya, coba kita lihat. Jadi ini ada UV spotnya di bagian judul. Sini juga ya. Cuman ini yang lainnya dove. Sama juga sama bagian belakangnya ya. Untuk spine-nya seperti ini ya teman dua. Nah memang ini agak dapat dent ya dari sananya. Tapi ya nggak apa-apa ya, wajar ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Ternyata ini French flap atau ada lipatan dari covernya ke dalam gitu ya teman dua. Sama bagian belakangnya juga kayak gini. Lucu ya ini ya. Ini ya, keren ya. Terus apakah ada halaman warnanya? Coba kita cek. Ternyata nggak ada halaman warnanya teman dua. Ini langsung bagian dalam kayak gini.
Terus ada 12 chapter, ada table of content-nya, terdiri dari 12 chapter. Jadi mungkin satu buku berisi 6 chapter, dan ini dari 2 volume ini jadi satu, makanya jadi 12 chapter ya teman-teman. Randy cek dulu. Ya, ternyata memang nggak ada halaman warnanya ya. Di bagian belakang, Randy cek. Oke. Bagian belakangnya nggak ada ya, cuman keterangan aja kayak gini ya teman dua. Ini keterangannya itu Goodnight Pun Pun Part 2 ini Asano background assistant siapa, Shige assistant siapa, cooperation siapa. Terus ada gambar piramida Mesir gitu. Ada ini ya biografinya ini Asano juga di bagian belakang. Terus ini pertama kali volume 1 itu Yasumi Pun Pun itu di US itu di mana nih tulisannya ya? 2016, first printingnya 2016, di Jepang sana itu 2007 ya teman dua. Ya Randy nggak berharap banyak ya, ini sebelum baca ini Randy nggak berharap banyak karena Randy pernah baca karyanya Sensei itu dua itu. Pertama Solanin itu Randy biasa aja, nggak yang suka-suka banget gitu, yang langsung berkesan atau gimana gitu, karena ya biasa, karena artnya Randy juga nggak begitu cocok, terus ceritanya juga ya biasa aja lah, nggak ya begitulah gitu. Terus kalau yang Randy baca kedua itu bener-bener nyempetin, karena ceritanya tuh Randy pengen ngumpulin manga-manga yang bercerita tentang mangaka. Terus Randy belilah Downfall gitu kan, Downfall karyanya Sensei ini. Ternyata Randy juga nggak cocok. Akhirnya Randy drop, Randy jual lagi karena harganya kan agak lumayan ya, jadi bisa untuk beli koleksi yang lainnya gitu. Nah, Randy penasaran banget karena Goodnight Pun Pun ini dari teman-teman sekalian tuh katanya bilang kalau Goodnight Pun Pun ini karya terbaiknya dari Sensei. Jadi Randy penasaran, mumpung dapat harga yang lebih miring di Sinar Star Books, Randy bakal beri kesan pertama atas Goodnight Pun Pun ini ya. Jangan berharap banyak, tapi kita coba baca dulu aja ya teman dua. Mari kita langsung ke time lapse ya teman dua. Ya sekarang 8:41 kita mulai baca ya. Mungkin Randy agak sambi-sambi ya karena ini kan agak tebel ya. Tapi kita coba baca dulu. Bye bye. Ya udah selesai baca, ini sekarang 9:21 ya teman dua, berarti sekitar 40 menitan ya. Ya Randy baca buku ini selama 40 menitan padahal 2 volume. Karena dia mungkin bacanya cepat karena memang ini ya teman dua, banyak ilustrasi gambarnya, teksnya juga agak banyak, cuman nggak yang banyak banget, jadi kita bisa baca inti-intinya gitu ya teman dua. Dan menurut Randy ya ceritanya, jadi ini nanti Randy kasih kesimpulannya di terakhir aja ya teman dua, gimana menurut Randy. Cuman jadi ini ceritanya tentang apa, Randy ceritakan dulu ya. Jadi kita memang dihadapkan tentang cerita kisah sehari-harinya si tokoh utama kita, si burung ini ya, yaitu namanya Pun Pun Punyama, yaitu seorang anak SD yang di volume 1 ini dia masih anak SD ya. Dan dia dihadapkan ke masalah sehari-harinya sebagai seorang anak SD. Kebetulan dia sangat imajinatif, jadi banyak pikiran-pikiran, terus perasaan yang dia ungkapkan. Jadi dia sangat ini ya, banyak fantasinya gitu teman dua. Jadi di sini nih kita kayak mengeksplor semua pikiran fantasinya si Pun Pun ini, dan kita mengikuti kegiatan sehari-harinya yang ternyata memang walaupun sehari-hari kisah Pun Pun ini nggak biasa gitu ya teman dua. Jadi ada konflik di keluarganya seperti itu, dan si Pun Pun ini ibaratnya ini berusaha menghadapi itu. Dan seperti yang udah diceritakan di bagian belakang sini juga, selain ada konflik keluarga, kedua dia juga ibaratnya berkembang sebagai anak
laki-laki yang berteman sama teman-teman laki-lakinya tadi, yang seperti kayak penasaran tentang bokep itu apa gitu-gitu. Terus ada petualangan bermain bersama teman-temannya juga, dan bercerita juga saat SD dia mulai jatuh cinta sama seorang gadis yang baru pindah ke sekolahnya gitu teman-teman. Jadi kalau dari storytellingnya itu bagus ya teman-teman. Jadi kita juga ikut mengalami pengalamannya, experience-nya Punpun ini menghadapi dunianya dengan imajinasinya si Punpun ini, yang memang ceritanya itu agak depresif tuh sebenarnya. Gimana ya, konfliknya itu agak berat untuk anak seusia dia gitu ya teman-teman. Banyak yang pengen dia tahu, banyak yang pengen dia alamin gitu. Cuman dia seorang yang pemalu. Masalahnya salah satunya di situ ya, karena Punpun ini adalah orang yang pemalu dan nggak bisa mungkin banyak mengungkapkan apa perasaannya, dan dia hanya bisa banyak berhayal, bermimpi gitu teman-teman. Jadi ya itu mungkin yang bikin Punpun ini menarik ya teman-teman. Jadi storytellingnya, terus konflik-konfliknya juga bagus dikemasnya gitu, dan flow-nya itu pas, bagus. Terus kadang ada kejadian yang memang nggak terduga sama kita gitu teman-teman. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu, ternyata memang sebenarnya kayak gini. Itu bagus flow-nya. Menurut Randy ini merupakan karyanya Inio Sano yang pernah Randy baca, dari Solanin, dari Downfall, ini yang paling bagus ya teman-teman. Yang bikin spesial ya teman-teman itu bahwa tokoh utamanya itu nggak digambarkan sebagai manusia. Jadi tokoh utamanya si Punpun ini digambarkan sebagai seorang burung, dan keluarganya itu juga keluarga ya kayak keluarga burung, aneh kayak gini ya, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Bukan manusia biasa. Yang lingkungannya semuanya, teman-temannya, gurunya itu semuanya kayak manusia biasa. Cuman tokoh utamanya malah digambarkan sebagai seorang burung ini. Itu unik sekali ya, idenya bagus. Terus eksekusi penggambaran ceritanya, imajinasinya juga bagus. Detail-detail poin-poin imajinasinya juga bagus, konfliknya juga bagus ya teman-teman. Yang Randy agak kurang cocok, kekurangannya adalah mungkin Randy agak kurang klik sama artnya. Mungkin buat teman-teman merasa memang ada yang sangat bagus ya, memang backgroundnya, terus itu detail-detailnya itu artnya memang jelas banget, cuman bukan yang tipe Randy suka gitu. Jadi mungkin lebih ke arah ke selera aja ya teman-teman kalau itu ya. Teman kalau dari segi cerita bagus, cuman memang Randy nggak yang suka-suka banget ya kalau untuk tipe-tipe kayak gini ya teman-teman, karena memang ini keseharian yang menurut Randy kita mengikuti perjalanan umur kehidupan pengalamannya si Punpun gitu. Jadi cuman kalau menurut Randy sendiri, Randy nggak begitu suka tipe cerita yang tujuan akhirnya kira-kira apa gitu. Randy belum tahu mau kemana gitu, ceritanya ini dibawa kemana tuh Randy belum tahu. Jadi belum gitu ya kayak engaging gitu belum. Cuman memang oh ya gitu aja ya, baca memang oh ya gitu. Cuman memang sebagai pengalaman membaca ini memang sangat menarik ya teman-teman. Maksudnya ini one of a kind. Jadi mungkin kayak gini nih nggak bisa didapatkan dari pengalaman membaca manga-manga yang lain gitu. Jadi ya ini ya salah satu keunggulannya Punpun. Kalau kalian belum pernah baca Punpun, mungkin kalau ada rezeki, ada budget, coba baca, karena memang ya itu seperti Randy bilang one of kind. Ya itu mungkin uniknya Punpun. Mungkin makanya itu yang bikin teman-teman sekalian yang mengidolakan Inio Sano atau suka sama Goodnight Punpun ini menyarankan buat kita untuk baca. Cuman untuk Randy sendiri mungkin agak kurang klik. Jadi sementara ini Randy kasih skor mungkin sekitar 4, hampir 4,5 ya teman-teman kalau versinya Randy. Karena memang Randy agak kurang klik sama artnya, dan ceritanya masih belum menggugah Randy. Mungkin ada teman-teman dua yang nyaranin, atau teman-temannya Randy yang nyaranin, coba Randy baca yang volume 2-3-nya sekalian, jadi supaya kita tahu arahnya mau kemana gitu. Cuman menurut Randy ini harganya agak lumayan ya teman-teman, dan Randy nggak begitu klik. Jadi mungkin Randy bakal jual lagi ya ini. Nanti bakal ada linknya di Tokopedia-nya Randy, 2ND Official Shop ya teman-teman. Harganya nggak semahal teman lain yang jual di tempat lain ya, karena ini juga dapatnya di Sinar Starbook. Mungkin nggak lebih banyak dari Sinar Starbook. Kalau teman-teman mau baca
Good Night Punpun bisa ya, nanti check out aja di Tokopedia Randy 2 NDA Official Shop. Jadi sementara itu gitu ya reviewnya, pengalaman Randy kesan pertama membaca Punpun, dan ya unik. Jadi kesan pertama yang Randy dapat setelah membaca Punpun ini adalah unik. Jadi kita nggak bakal mendapatkan pengalaman membaca manga yang unik seperti Punpun ini di manga-manga lainnya ya teman dua. Jadi sementara kalau Randy yang baca manga yang unik kayak gini baru Punpun ini ya teman dua. Jadi agak bizar ya, maksudnya itu bizarnya itu eklektik, banyak ini banyak itu, imajinasinya banyak ya. Randy itu a lot things going on, jadi banyak hal yang terjadi dalam suatu waktu, jadi kayak banyak hal yang ajaib gitulah teman dua. Jadi yang bikin dia unik tuh kayak gitu. Untuk mengalami pengalaman membaca ini memang harus baca sendiri ya teman dua, nggak bisa kita dari kesan video kayak gini kayak mungkin nggak tersampaikan, karena memang dari inti ceritanya kayak gitu, cuman memang penggambaran sama pengungkapan storytellingnya itu beda dari sini. Jadi banyak hal-hal yang mengejutkan, terus yang bakal kita dia gambarinnya kayak gini, muncul karakter kayak gini yang aneh, yang absurd gitu ya, terus agak sedih, agak depressing, tapi memang ya seperti itulah gitu, itulah Punpun gitu ya teman dua. Mungkin agak bingung ya sama deskripsinya atau kesannya Randy, cuman ya kurang lebih kalau kalian mau coba baca aja ya teman dua, karena memang unik sih Punpun ini, cuman memang kalau buat Randy agak kurang klik ya, seperti itu ya teman dua. Mungkin segitu dulu ya teman dua. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya teman dua. Jangan lupa seperti biasa klik tombol like-nya kalau kalian suka video seperti ini, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya, dan klik tombol subscribe-nya, itu yang utama ya teman dua. Dan boleh share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu ada channel yang bahas manga seperti Manga Talk ini ya teman dua. Sekian video dari reaksi kesan pertama Good Night Punpun ya teman dua. See you on my next video. Bye bye.